kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan. Di kuartal 2 2025, upaya pemerintah untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 terus berlanjut. Sejak diluncurkan pada 6 Januari, penerima program hasil terbaik cepat PHTC makan bergizi gratis terus bertambah. Per 29 Juni, MBG telah menjangkau lebih dari 5,58 juta penerima manfaat, dilayani 1.861 unit SPPG, dan menyerap lebih dari 75.000 tenaga kerja. PHTC lainnya, cek kesehatan gratis, juga terus bergulir. Sejak 10 Februari, pelaksanaan CKG di Puskesmas telah dimanfaatkan sekitar 11 juta orang. Mulai Juli 2025, program ini juga akan dilaksanakan di satuan pendidikan. Pada momen Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo meluncurkan PHTC bidang pendidikan mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, insentif bagi guru non-ASN, dan bantuan biaya pendidikan D4 atau S1 bagi guru. Program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat juga siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh generasi penerus bangsa. Pemerintah Republik Indonesia selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini. Di tengah tantangan global yang terus meningkat, kondisi ekonomi Indonesia cukup resilient dengan inflasi inti terjaga di level 1,9% dan ekspor juga relatif terjaga. Untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional, pada 2 Juni pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun rupiah, mencakup diskon transportasi, diskon tarif jalan tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, dan perpanjangan diskon 50% iuran jaminan kehilangan kerja atau JKK. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN direalisasikan pemerintah secara bertahap. Saat pengukuhan 1.451 hakim MA pada 12 Juni, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan yang tertinggi mencapai 280%. Ini adalah bagian upaya pemerintah untuk mendukung profesionalisme dan independensi para hakim dalam menegakkan keadilan. Pembangunan dan revitalisasi berbagai infrastruktur di seluruh penjuru tanah air tak lepas dari perhatian pemerintah. Salah satunya adalah Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F Bandara Soekarno-Hatta yang diresmikan pada 4 Mei 2025. Terminal khusus ini siap melayani hingga 6,1 juta jamaah per tahun. Mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah terus menjalankan program peningkatan produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani, ditunjang pemanfaatan teknologi dan kolaborasi aktif berbagai elemen bangsa. Hasilnya, produksi bahan pangan pokok seperti beras dan jagung meningkat signifikan. Stok beras nasional capai 4,2 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Produksi beras nasional menunjukkan tren positif. Pada Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan naik 14,09% year on year. Percepatan hilirisasi industri nasional guna meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi juga jadi fokus pemerintah. Sejumlah proyek hilirisasi prioritas dengan total investasi sekitar 45 miliar dolar AS mulai dijalankan. Peresmian groundbreaking proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi terbesar se-Asia Tenggara menjadi salah satu bagian dari upaya percepatan hilirisasi. Peresmian pengoperasian dan pembangunan 55 proyek energi terbarukan berkapasitas total 379,7 MW serta upaya peningkatan lifting migas di lapangan minyak Forel, Terubuk hingga Cepu turut mendukung program kemandirian energi bangsa. Kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi pangan untuk bangsanya sendiri dan memenuhi
kebutuhan energinya sendiri. Transformasi untuk memperkuat ekosistem kemudahan berusaha serta meningkatkan daya saing Indonesia terus dilakukan. Salah satunya adalah deregulasi sektor real melalui revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang disederhanakan menjadi pengaturan sektoral sehingga lebih fleksibel. Pemerintah juga terus memastikan agar izin usaha yang diberikan dipergunakan sesuai dengan ketentuan. Pada 10 Juni, pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang terbukti melanggar aturan. Optimalisasi pengelolaan investasi negara melalui Danantara turut menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Saat ini, Danantara mengelola lebih dari $1 triliun AS, menaungi 889 BUMN strategis, serta telah berhasil melakukan kerjasama investasi internasional hingga $7 miliar AS. Di kancah global, Presiden Prabowo Subianto terus menguatkan diplomasi untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Berbagai kesepakatan di sejumlah bidang strategis yang saling menguntungkan menjadi hasil konkretnya. Indonesia juga mendorong stabilitas di kawasan dan global demi kemakmuran bersama. Diplomasi Indonesia adalah diplomasi damai, mengedepankan prinsip 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak.